Sejak kecil, kita dituntut untuk menjadi seseorang yang baik dan patuh oleh orang tua kita. Sikap ini memang tidak salah, mementingkan dan membahagiakan orang lain memang hal yang menyenangkan. Tapi, kalau dilakukan setiap saat dan membuat diri kalian bergantung pada kebahagiaan orang lain, hingga akhirnya mengabaikan perasaan dan kebahagiaan sendiri demi orang lain, bisa jadi ini adalah tanda dari good girl syndrome. Good girl syndrome merupakan suatu kondisi di mana seorang wanita memaksakan dirinya untuk selalu berbaik hati dan menyenangkan orang lain, tanpa memikirkan perasaan dan haknya sendiri. Mereka akan selalu berbuat positif agar tidak dinilai buruk. Tapi, sangat jarang penderita good girl syndrome menyadari sikap yang dilakukannya dapat menghancurkan dirinya sendiri. Lalu, apa sih penyebab dari good girl syndrome itu? Biasanya, penderita good girl syndrome disebabkan oleh pengalaman masa kecil, seperti dituntut menjadi baik dan dibentuk menjadi pribadi yang patuh oleh orang tuanya. Sehingga, ketika mereka beranjak dewasa, mereka selalu berusaha untuk memenuhi keinginan atau harapan orang lain agar terlihat baik. Orang yang mengalami good girl syndrome biasanya merasa takut mengecewakan orang lain. Mereka akan cenderung patuh dan lebih banyak diam karena takut perkataannya menyakiti orang lain. Penanaman nilai yang sangat kuat sejak kecil terkadang membuat orang-orang tidak sadar bahwa mereka hidup untuk memenuhi harapan orang lain di sekitarnya. Berikut beberapa ciri yang menandakan seseorang bisa saja mengidap good girl syndrome. Pertama, berpikir secara berlebihan bahwa dicintai bergantung pada sikap baik yang dilakukan. Gagasan utama dari good girl syndrome adalah kita harus selalu bersikap baik kepada semua orang agar dapat diterima dan dicintai. Kita juga merasa harus melakukan sesuatu dengan cara tertentu untuk bisa dicintai orang lain. 2. Sulit mengatakan tidak pada orang lain dan mengungkapkan apa yang diinginkan. Orang yang kemungkinan mengidap good girl syndrome akan cenderung patuh terhadap perkataan orang sekitar dan lebih banyak diam, karena mereka takut pendapat yang dikeluarkan akan menyakiti orang lain. 3. Merasa takut mengecewakan orang lain. Aku bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Prinsip inilah yang dikembangkan oleh orang yang mengidap good girl syndrome. Mereka merasa bahwa apa yang orang lain rasakan merupakan tanggung jawab mereka dan memperlakukan orang lain seolah-olah orang tersebut adalah kaca kristal yang rapuh dan akan pecah saat tertiup angin. 4. Selalu berpura-pura bahagia. Senang rasanya jika bisa bahagia dan ceria. Namun, tidak ada orang yang benar-benar ingin tampak bahagia dan ceria setiap saat. Orang dengan good girl syndrome lebih sering tersenyum dan tampak ceria walaupun dalam suasana hati yang tidak baik, semata-mata agar terlihat bahagia di hadapan orang lain. 5. Merasa kritik merupakan sebuah masalah yang besar. Beberapa orang mungkin benar-benar menikmati kritik sebagai salah satu cara untuk bisa memperbaiki diri. Namun, bagi orang dengan good girl syndrome, mendengar kritikan yang negatif terasa seperti akhir dari dunia. Walaupun secara rasional, hal itu merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Tanpa disadari, menjadi baik setiap saat dengan memenuhi harapan orang lain dapat membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri loh. Good girl syndrome merupakan penghalang dari banyak hal yang diimpikan. Pasalnya, kita khawatir keputusan, perkataan, atau tindakan kita akan membuat orang lain kecewa. Good girl syndrome dapat membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan pribadi dan kesehatan mental.
Inilah dua dampak yang ditimbulkan dari good girl syndrome. Pertama, dipenuhi rasa takut. Sehari-hari, kita mungkin dituntut untuk menyenangkan semua orang dan menyanggupi semua keinginan mereka. Jika kita menolaknya, maka kita pasti akan merasa bersalah. Kita terus memenuhi harapan orang lain tanpa pernah mewujudkan keinginan sendiri. Kita berusaha agar segalanya baik dan damai, tapi tanpa disadari mengorbankan diri untuk mencapai hal tersebut. Pada akhirnya hidup dalam rasa takut dan dihakimi oleh orang lain. Kedua, menjadi pribadi yang naif. Kita jadi berpikir bahwa semua orang memiliki sifat yang sama dengan kita. Padahal, di dunia ini ada banyak sekali manusia dengan beragam karakter. Bagi beberapa orang, menjadi sosok yang baik dan menyenangkan untuk orang lain merupakan sumber kebahagiaan. Tetapi, jika semuanya mulai terasa seperti tuntutan dan perlahan mulai mengabaikan kepentingan serta kebahagiaan diri sendiri, mungkin ini adalah tanda seseorang mengalami good girl syndrome. Berikut merupakan beberapa tips yang dapat digunakan untuk mengatasi good girl syndrome. 1. Ask for what you want and deserve. Jangan ragu dan takut untuk mengutarakan apa yang sebenarnya kita rasakan dan kita inginkan. Cobalah untuk jujur terhadap perasaanmu, namun tetap menjaga perasaan orang lain. 2. Dare to say no. Membuat orang lain bahagia memang menyenangkan, tetapi kenali kapasitas yang kita miliki. Tidak selamanya kita harus menyenangkan orang lain, apalagi sampai melebihi batas kemampuan diri. Kita juga harus memperhatikan diri sendiri, kesehatan, dan kesejahteraan. Jika tidak akan ada yang tersisa dari diri kita. Dan kemudian kita tidak akan dapat melakukan apapun untuk orang lain. 3. Speak up. Jika seseorang tidak menghormatimu, jangan tinggal diam. Jika seseorang mencoba mengubah kita, beritahu mereka bahwa kita bahagia dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak angkat bicara, tidak ada orang yang akan mendengar dan mengerti apa yang kita rasakan. 4. Stand your ground. Tidak ada yang salah dengan menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan nilai yang kita miliki. Tidak ada yang salah dengan membuat pilihan hidup yang tepat untuk diri sendiri. Ketika orang-orang mencoba untuk memengaruhi prinsip dan nilai yang kita miliki, dengan cara memberi pendapat tentang apa yang menurut mereka harus kita lakukan, cukup ucapkan terima kasih atas masukan mereka. Serta, katakan pada mereka bahwa kita telah membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa benar. 5. Treat others how you'd like to be treated. Melepaskan diri dari good girl syndrome tidak serta-merta membuat kita berubah menjadi orang yang kasar dan arogan. Tetap bersikap sopan, hormat, dan perhatian peduli dengan orang lain, namun tetap memperhatikan diri sendiri. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai good girl syndrome. Membantu orang lain memang tindakan yang baik, tetapi ingatlah bahwa hidupmu bukan untuk memenuhi harapan orang lain. Cobalah wujudkan semua mimpimu dan temukan kebahagiaanmu sendiri. Oh iya, video ini semata-mata untuk memberikan pengetahuan seputar good girl syndrome kepada kita semua. Jadi, jangan pernah melakukan self-diagnose tanpa bantuan ahli ya. Jika kalian merasa ada sedikit masalah dengan mental kalian, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada ahli seperti psikolog. Sekian pembahasan kami mengenai good girl syndrome. Pantengin terus channel ini untuk meningkatkan pengetahuan kalian seputar kesehatan mental dan pengembangan diri. Saya, Lula, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.